Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Abida dengan nomor D002526 dari kelompok B7. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang situs fasialis. Nah, apa itu situs fasialis? Jadi, situs fasialis dalam anatomi, situs fasialis itu berarti daerah wajah atau facial region yang berarti area muka. Nah, situs sendiri itu dalam bahasa Latin yaitu yang berarti tempat atau lokasi. Kalau misalnya facialis, dia itu yang berasal dari kata facies yang artinya wajah. Nah, di situs fasialis dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada muskuli dan neurovaskularisasi. Nah, kita masuk ke yang ke muskuli. Di muskuli sendiri dia itu terbagi menjadi 4 menurut fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu ada orbitalis group, yang kedua ada nasalis group, yang ketiga ada oralis group, dan yang terakhir ada kelompok muskulis lainnya. Kita masuk yang ke pertama, yaitu orbitalis. Di orbitalis dia itu ada yang namanya corrugator supercilii. Nah, corrugator supercilii itu dia itu fungsinya untuk menarik alis ke bawah dan ke dalam yang menyebabkan kerutan dahi. Nah, kalau misalnya yang ini ada orbicularis oculi. Nah, orbicularis oculi sendiri dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada orbital dan palpebral. Nah, orbital sendiri dia itu fungsinya untuk menutup mata dengan kuat, misalnya saat mengedip keras atau terkena cahaya terang. Nah, terus kalau misalnya yang palpebral dia itu menutup mata dengan lembut, misalnya itu saat tidur atau berkedip biasa. Lalu kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada namanya nasalis. Nah, di nasalis dia itu terdapat procerus. Procerus ini dia itu fungsinya untuk menarik kulit di antara alis ke bawah yang menyebabkan lipatan. Nah, terus di nasalis sendiri dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada transversa nasalis dan alar nasalis. Nah, transversa nasalis dia itu fungsinya untuk menyempitkan lubang hidung. Kalau misalnya yang alar part dia itu yang melebarkan. Terus kalau misalnya depressor septinasi dia ini yang menutup septum. Lalu kita lanjut yang ketiga, yaitu ada oralis. Nah, di oralis ini dia itu yang pertama ada yang namanya levator labii superioris alevianasi. Nah, dia itu berfungsi untuk mengangkat bibir ke atas dan membuka lubang hidung. Terus ada namanya juga sama levator labii superioris, dia itu berfungsi untuk mengangkat bibir ke atas. Ada juga yang namanya levator alveolis, dia itu yang berfungsi untuk mengangkat sudut mulut. Nah, di sini juga ada yang namanya zygomaticus minor. Zygomaticus minor sendiri itu dia itu yang mengangkat bibir ke atas, dia itu yang mengangkat bibir atas ke lateral. Nah, kalau misalnya zygomaticus yang major dia itu yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke atas seperti senyum. Terus ada juga yang namanya mediolus. Mediolus sendiri dia itu koordinasi otot, titik pusat dan keseimbangan gerak bibir. Terus habis itu ada yang namanya risorius. Nah, risorius sendiri dia itu yang menarik sudut ke samping seperti senyum datar. Terus ada yang namanya platisma. Nah, platisma sendiri dia itu yang mengangkat kulit leher dan menarik sudut mulut ke bawah. Terus ada yang namanya depressor angulioris. Nah, depressor angulioris ini dia itu menarik sudut mulut ke bawah seperti sedih. Kalau misalnya yang depressor labii inferioris ini dia itu yang menarik bibir ke bawah. Terus ada yang namanya mentalis juga. Mentalis dia itu fungsinya untuk mengangkat dagu dan mendorong bibir ke bawah dan bibir bawah ke depan seperti cemberut. Terus ada juga yang namanya orbicularis oris, dia itu yang
fungsinya untuk menutup dan mengerucutkan bibir seperti mencium atau meniup. Terus ada juga yang namanya bucinator. Nah, bucinator itu dia itu untuk menekan pipi ke dalam, kayak seperti membantu mengunyah dan meniup. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu kelompok muskuli lain, yaitu yang tidak berada dalam regio facialis. Nah, yang pertama itu dia terdapat venter frontalis, accipitofrontalis. Nah, dia itu fungsinya untuk mengangkat dan mengangkat alis dan mengerutkan dahi, kayak seperti ekspresi terkejut gitu. Nah, terus ada juga yang namanya auricularis anterior. Nah, dia itu untuk menarik daun telinga ini ke depan. Terus kalau misalnya auricularis superior, dia itu yang menarik daun telinga ke atas. Terus ada juga yang namanya auricularis posterior, dia itu yang menarik daun telinga ini ke belakang. Dan ada yang terakhir namanya venter occipitalis atau occipitofrontalis, dia itu yang menarik kulit kepala ke belakang. Lalu kita bakal lanjut ke musculi masticatoris. Nah, di musculi masticatoris ini dia itu yang pertama ada yang namanya musculi masseter. Nah, dia itu yang berfungsi untuk mengangkat rahang bawah dan menutup mulut dengan kuat. Terus ada yang namanya musculi pterygoideus lateralis, dia itu yang menarik rahang ke depan dan membuka mulut. Terus ada musculi pterygoideus medialis, dia itu yang berfungsi untuk mengangkat rahang bawah dan membantu gerakan ke samping seperti saat mengunyah. Terus ada juga yang namanya musculi temporalis. Nah, dia itu yang menutup rahang dan menarik ke belakang, kayak misalnya saat menggigit makanan keras seperti daging. Lalu kita akan lanjut ke neurovaskularisasi. Nah, yang pertama itu ada vaskularisasi arteri. Di gambar ini yang pertama itu ada arteri faciali, dia itu yang menyediakan darah utama ke wajah. Terus ada arteri labialis superior dan inferior, dia itu yang menjaga suplai untuk otot orbicularis, oris, dan kulit bibir. Terus ada juga arteri angularis, dia itu yang beranastomosis dengan arteri ophthalmika. Terus ada juga arteri maxillaris, dia itu suplai otot pengunyahan dan gigi. Terus habis itu ada arteri infraorbitalis, dia itu suplai ke regio infraorbital. Terus habis itu ada arteri mentalis, dia itu yang menyuplai kulit dagu. Terus ada arteri temporalis superficialis, itu suplai kulit kepala lateral. Ada juga arteri transversa faciae, dia itu suplai otot pipi. Terus ada arteri occipitalis, dia itu suplai posterior cranium. Dan ada juga arteri auricularis posterior, dia itu suplai auricula dan kulit belakang telinga. Lalu kita lanjut ke vaskularisasi vena. Nah, di vaskularisasi vena itu dia tuh terdapat vena facialis, dia tuh yang mengalirkan darah dari seluruh wajah bagian depan, yaitu kayak dahi, hidung, bibir, pipi, atau dagu. Nah, terus juga ada vena angularis, dia tuh yang mengumpulkan darah dari dahi dan pangkal hidung. Terus ada juga namanya vena supratrochlearis, dia tuh yang mengalirkan darah dari dahi bagian tengah atas. Terus juga ada vena labialis, dia itu vena labialis superior, dia itu yang mengalirkan darah dari dahi dan kelopak mata atas. Terus ada vena labialis superior yang mengalirkan darah dari bibi atas. Terus ada vena labialis inferior, dia itu yang mengalirkan darah dari bibir bawah. Terus ada vena profunda faciae, dia itu yang menghubungkan vena wajah superficial dengan vena dalam, yaitu plexus pterygoideus. Terus ada vena
retromandibularis, dia itu yang mengalirkan darah dari daerah rahang belakang dan pelipis. Terus ada vena temporalis superficialis, dia itu yang mengalirkan darah dari pelipis dan kulit kepala bagian atas. Terus ada vena maxillaris, dia yang mengalirkan darah dari otot untuk mengunyah dan struktur dalam wajah. Terus vena jugularis interna, dia itu yang menampung darah dari wajah bagian depan dan leher. Terus habis itu ada vena jugularis externa, dia itu yang mengalirkan darah dari sisi dan belakang kepala serta leher luar. Ini gambar-gambarnya. Lalu kita lanjut ke nervus trigeminus. Nah, di nervus trigeminus itu dia terbagi menjadi 3, yaitu ada nervus ophthalmicus ini. Nah, dia itu yang memberi sensasi pada dahi, terus kulit kepala bagian atas, kelopak mata atas, terus habis itu sama pangkal hidung. Nah, yang kedua ada nervus maxillaris. Nah, dia itu yang memberi sensasi pada pipi. Terus dia itu kelopak matanya itu kelopak mata bawah, terus hidung bagian bawah dan bibir atas. Terus ada yang namanya nervus mandibularis. Nah, di nervus mandibularis sendiri dia itu memberi sensasi pada dagu, terus bibir bawah, terus gigi bawah, serta menginervasi otot-otot pengunyahan motorik. Dia itu terdapat Lalu kita lanjut ke nervus facialis. Nah, di nervus facialis ini dia itu terdapat temporal branch. Nah, dia itu fungsinya untuk angkat alis, terus kerutkan dahi dan tutup kelopak. Terus ada yang namanya zygomatic branch. Nah, dia itu fungsinya untuk menutup mata kuat. Terus ada juga yang namanya buccal branch. Nah, dia itu untuk meniup fungsinya. Terus habis itu untuk menahan udara, untuk senyum, mengatup dan mengerucutkan bibir. Terus ada juga yang namanya marginal mandibular branch. Nah, dia itu fungsinya untuk menarik sudut dan bibir bawah ke bawah, tempatnya di gigi bawah cemberut. Habis itu ada yang namanya cervical branch. Nah, dia itu yang menegangkan kulit leher, terus dia itu yang menarik sudut mulut ke bawah saat ekspresi tegang. Terus ada juga yang namanya posterior auricular branch. Nah, dia itu fungsinya untuk menarik kulit kepala ke belakang dan gerakan kecil daun telinga. Lalu kita lanjut ke drainase limpatik. Nah, di drainase limpatik ini dia tuh ada yang namanya preaurikular. Nah, itu fungsinya itu untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian anterior, terus kelopak mata, konjungtiva dan pipi bagian atas. Terus ada juga yang namanya auricularis posterior. Nah, dia itu fungsinya untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian posterior, terus telinga luar bagian belakang. Terus ada juga yang namanya occipital. Di occipital ini dia itu fungsinya mengalirkan limfa dari kulit kepala bagian belakang. Terus habis itu dia itu yang membesar saat ada infeksi kulit kepala bagian posterior. Nah, terus ada yang namanya cervicalis superficial. Dia itu fungsinya untuk menerima limfa dari kelenjar di kepala dan wajah bagian superficial. Terus ada juga yang namanya depth cervical. Nah, di depth cervical ini dia itu fungsinya untuk saluran utama drainase limfa dari seluruh kepala dan leher. Terus dia itu yang menerima
limfa dari kelenjar cervicalis superficial, terus tonsilar, submandibular, dan lainnya. Terus ada juga yang namanya cervicalis posterior, dia itu fungsinya untuk mengalirkan limfa dari kulit kepala posterior dan leher belakang. Terus habis itu ada yang namanya supraclavikular, dia itu fungsinya untuk merupakan titik-titik akhir banyak drainase yang terjadi limfa dari kepala, yaitu leher dan rongga toraks. Terus ada juga yang namanya parotid. Nah, di parotid ini dia itu fungsinya untuk menerima limfa dari hidung bagian lateral, kelopak mata, pipi atas, dan telinga bagian anterior. Terus ada yang namanya tonsilar. Di tonsilar ini dia itu berfungsi untuk mengalirkan limfa dari tonsil palatina, faring, dan mulut bagian posterior. Terus ada yang namanya submental. Nah, di submental dia itu fungsinya untuk mengalirkan limfa dari pipi, bibir atas, terus gigi atas, lidah bagian depan, dan sinus paranasal. Nah, dan yang terakhir ada submental. Nah, di submental ini dia itu yang berfungsi untuk mengalirkan limfa dari bibir bawah, terus gigi bawah depan, dan ujung lidah. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah selesai untuk menjelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.